Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga. Balik lagi di channel YouTube Habib Shafi, pakar bola, momentari sepak bola dengan kesotauan. Keren kalau satu nafas bisa tuh, artinya lagi semangat. Nah, seperti hari ini kita semangat mereview pertandingan antara Manchester United yang berhasil mengalahkan Barcelona dengan skor 2-1 di Old Trafford. Nah, sekarang ada yang berbeda tentunya karena gue lagi di studio podcast Boba Bola Banget di Noise ya. Ini setnya keren memang. Dan jangan lupa juga dengerin podcast Boba Bola Banget di aplikasi Noise, Noice. Itu udah banyak banget yang download, udah banyak yang gabung join ke grup Telegram podcast Boba, udah banyak. Jadi kita bisa silaturahmi kepada seluruh teman-teman pecinta sepak bola di Indonesia karena udah banyak juga membernya. Nah, ini enak nih kalau nge-review itu terus kita sebelumnya nonton pertandingan, itu enak. Jadi mudah-mudahan nggak ada yang kelewat gitu. Pertama, MU akhirnya berhasil mengalahkan Barcelona di Old Trafford sebanyak 2 kali ya. Berarti dari 5 pertemuan Barcelona MU di Old Trafford. Sisanya seri-seri, menang Barca sekali, akhirnya MU bisa menang. Nah, tapi yang menarik adalah ini perspektif pribadi dulu ya. Gue sebagai fans Barca, jujur gue nggak kecewa. Maksud gue nggak kesel dengan kekalahan Barcelona yang kemarin. Ya, yang kesel tuh kalau kita seneng sama Barca, kalahnya dengan tim-tim yang ultra defense, main nggak pakai taktik, bener-bener oportunis, bener-bener yang ngehantem, main keras, main kasar, mainin mental, buang-buang bola, ulur-ulur waktu. Ternyata Manchester United tidak seperti itu. Mungkin kalau Barcelona kalahnya dengan MU yang masih di zaman Mo atau mainnya masih parkir, itu gue bakal kesel. Tapi ini bener-bener antara Xavi dan Ten Hag ini adu taktik. Kedua pelatih ini pengen mendominasi permainan. Jadi nggak ada ular-ulur waktu, nggak ada ultra defense, nggak ada. Semua main pengen megang bola dengan cara pressing. Terbukti pemain MU banyak juga yang salah passing. Bahkan pemain Barcelona juga banyak yang salah passing. Itu bukti keberhasilan dari pressing. Nah, ketika kedua tim bermain press yang high banget pressnya, gue langsung nge-tweet tuh waktu itu. Ini main sama-sama pressing, adu pressing. Yang kalah adalah tim yang fisiknya lemah atau tim yang blunder. Terbukti gol kedua yaitu dari salah passing ya. Gol pertama Fred bahkan kayak Paul Scholes anjing. Yang gue sedikit nggak terima yang golin tuh Fred gitu. Ya maksud gue, kalau Scholes kan gol kayak gitu dulu ya, Scholes, Xavi aja suka sama Scholes gitu kan. Maestro dia, low pass gitu. Fred ini fans MU aja nggak suka sama Fred, tapi digolin Barcelona anjir. Itu yang bikin siakrek lah kalahnya sama kebobolannya sama Fred gitu. Tapi terlepas dari itu gue cukup seneng. Walaupun kita sebagai fans Barca yang lahir tahun 90-an, gak ada di pikiran kita itu kalah sama MU, yakin gue. Apalagi Barca di kan ketemu 94, 98, 2008, 2019. Sisanya di final. Ya menang-menang aja gitu Barcelona. Jadi ya udahlah, toh MU main bagus juga gitu. Gue seneng nontonnya. Nah, tapi kita ulas pertandingan lebih detail lagi. Menurut gua, dengan lamanya MU terpuruk berapa tahun tuh? Ada 10-an apa ya? Lupa lah gua ya. Terpuruk lama, ya memang sekarang progresnya udah oke. Pun Barcelona baru terpuruk 3 tahun gitu. Jadi ya masih nyari-nyari juga. Secara skuad ya jelas MU diunggulkan. 3 pilar Barcelona, Pedri, Gavi, Dembele nggak main gitu kan. Sementara MU ya yang udah lengkap gitu. Itu pertama, secara kesiapan tim sudah lengkap. Dan yang lebih jeli lagi, ini starting line up-nya Ten Hag dan pemilihan pemain di awal Ten Hag, pergantian pemain Ten Hag itu beda dengan pergantian pemain Xavi. Yang mana ya tetap pengaruh lapis kedua dari kedua tim ini. Kalau MU tuh jaraknya nggak terlalu jomplang lapis pertama sama lapis kedua. Tapi Barcelona nih yang ngadi-ngadi nih, Ansu Fati,
CRG dimainin dari awal. Kita ke nih sebelum nanti ya gue ceritain kenapa gue salut sama Ten Hag. Kita ke Barcelona dulu aja permasalahannya. Menurut gue, kalau memang mau berjudi langsung gitu, Sergio Roberto nggak usah main. Nggak bisa lagi yang namanya cari aman. Apalagi lu ketemu MU yang sekarang main pressing lagi bagus dipegang Ten Hag. Yang dimana Ten Hag pas di Ajax aja udah bisa bawa Ajax sampai semifinal Liga Champions. Sementara Xavi kan belum. Untuk cari aman, aduh susah deh ya. Mending kalah menang gitu. Karena ini bukan leg pertama. Main pakai Sergio Roberto. Ya, gue lupa nih bahkan formasi 4-3-3 atau 4-2-3-1 atau 4-2-2. Yang jelas Sergi pertama main wing. Tapi dia menjadi false wing gitulah. Gue gak ngerti perannya apa. Dia masuk ke tengah yang mengekspos sisi kiri Barcelona atau sisi kanan MU Balde. Nah, permasalahannya adalah kalau memang mau ngincer gol, ngapain Sergio Roberto di situ? Kalau berkacanya dari satu pertandingan doang kemarin, yaitu siapa? Lawannya siapa? Sekarang lu ketemunya tim-tim yang nafasnya masih seger, yang anak mudanya masih banyak. Nggak bisa Sergio Roberto, nggak bisa. Bahkan di sistem yang high press kayak gini main cepet banget. Gue yakin seyakin-yakinnya striker jadi nggak berguna. Lewa kalau nggak dapet penalti nggak ngapa-ngapain dia. Karena apa? Jarang ada umpan ke Lewa. Bahkan striker MU Weghorst juga kenapa diganti? Dalam sistem yang cepat, kencang kayak gini, striker 9 mati itu pasti diganti. Pasti nggak berfungsi. Makanya pemain-pemain yang cepat yang kelihatan. Siapa aja coba? Ya Rashford pinter. Dari kiri nggak kena, main ke tengah, main ke kanan. Ya banyak lah akhirnya opsinya. Pemain yang cepat bakal kelihatan. Siapa? Balde, Rafinha. Pemain yang gitu-gitu. Di awal, nanti MU-nya nanti. Balde, Rafinha itu pemain yang hidup yang kayak gitu-gitu. Yang punya kecepatan. Nah, di sistem pressing juga. Kalau lu perhatiin dan lu nonton. Ketika Barcelona playing dari bawah. Open play dari bawah, itu sudah ada 4 orang, bahkan kadang 5 orang yang press ke zona pertahanan Barcelona. Sehingga melakukan long ball. Nah, selain bisa dibutuhkan passing gelandang seperti Busquets, butuh juga gelandang yang bisa ngelewatin satu orang dulu. Buat keluar dari press atas. De Jong melakukan itu beberapa kali. Cuma ya udah ke depan Rapinya ditempel banyak. Ke kiri nggak ada siapa-siapa, paling cuman Balde yang itu sebenarnya back. Ke tengah Lewa dijepit 2 orang. Ke Sergio Roberto pasti salah passing. Ya udah, ketika Barcelona main low pass, itu back udah siap nunggu back MU. Nah, ketika De Jong bisa ngelewatin 1-2 pemain ke tengah, maju dikit, ya bola bakal hilang. Mau ngoper kemana? Itu lagi-lagi balik ke kualitas para pemain Barcelona yang ya memang belum. Nah, di sisi babak pertama itu gue salut banget sama Balde ya. Lu bayangin, Balde nih lawannya 4 orang. Dia lawan si Bruno, dia lawan si Wan-Bissaka. Di babak kedua dia lawan Anthony sama lawan si Dalot. 4 orang sisi kiri disisir terus sama Balde. Bahkan penalti juga dapetnya dari Balde. Ya udah, seperti selainnya itu nggak jalan aja, taktiknya sama-sama nggak jalan, adu-adu pressing gitu kan. Ya ketika adu pressing gini memang dibutuhkan pemain kayak Gavi. Dibutuhkan pemain kayak Pedri yang biar bisa lebih tenang di depan. Cuman dia lagi nggak ada gitu. Bahkan Dembele, kalau ada Dembele nggak kayak gini. Gue yakin nggak kayak gini hasilnya. Ya bisa menang bisa kalah juga. Tapi minimal lebih menarik dan lebih seru. Nah, itu di babak pertama. Babak pertama Barcelona sebenarnya mendominasi. Cuman kan permasalahannya adalah fisik dan stamina. Di babak kedua mulailah colongan, salah passing lagi, gol lagi. Bahkan di babak pertama gue nge-tweet, ini MU tinggal masukin wing di sebelah kanan atau Rashford pindah ke kanan. Sehingga Balde ruang buat overlapnya itu nggak terlalu banyak. Karena dia harus mikirin gimana kalau kena counter ada Rashford atau wing-wing lain di sebelah kanan. Karena selama ini Bruno kalah sprint, AWB juga kalah sprint. Nah, babak kedua Barcelona lebih bingung. Bahkan kalau Casey dibilang jelek mainnya, ya so-so lah ya. Karena memang dia ditugaskan untuk mengcover lini tengah.
lumayan Casemiro nggak terlalu bisa berbuat banyak. Lini tengah sebenarnya Barcelona sebenarnya agak megang lah ya. Ya susah sih jelasin yang mana yang megang karena emang tubruk tengah main tubruk. Dan kalau diperhatiin gol-gol Barcelona dari leg pertama itu bukan gol Barcelona banget yang melalui skema tak enggak. Satu gol sundulan, satu gol pengen crossing Rapinya. Makanya itu dibilang Xavi harus punya PR lagi kalau ketemu tim yang press, tim yang fisik. Itu belum nemu tuh Barcelona. Golnya aja kemarin kan penalti. Kalau nggak penalti juga nggak bisa ngapa-ngapain sebenarnya di Barcelona. Nah, selanjutnya ya di babak kedua itu ada pergantian Araujo ganti si Alonso. Nggak terlalu berbuat banyak. Ferran begitu masuk langsung kebobolan. Ansu ya udah pasti jatuh. Selebihnya ya udah kalah. Kalah, gue bilang kalah ya kalah. Secara kesiapan kalah, secara kualitas juga kalah. Nah, yang bikin ngeselin adalah itu. Kenapa Sergio Roberto dari awal? Gue bilang masukin Pablo Torre. Toh hasilnya juga sama-sama kalah. Bedanya kalah lu dengan Sergio Roberto main di awal. Kalah main sama Pablo Torre, setidaknya lu udah coba Pablo Torre. Atau 4-3-3 nggak apa-apa, sebelah kiri Ferran. Kan masih punya 3. Busquets, Kessie, sama De Jong. Kenapa nggak dimainin dari awal? Kenapa maksa Sergio Roberto dikasih rules yang nggak jelas gitu? Emang dia Muller bisa golin kapanpun? Enggak, dia nggak sekeren itu. Bahkan orang masih kaget kalau Sergio Roberto main di tengah, main di lapangan masih kaget gitu. Ansu juga itu masukin Ansu Fati ya bukti udah Xavi udah menyerah gitu kan dengan memasukkan Ansu Fati ya bendera putih udah dikibarkan, artinya selamat buat MU 2-1 pas Ansu Fati. Gue nggak berharap banyak sama orang tersebut. Nah, ya gitulah Barcelona kalahnya adalah line up awalnya kenapa dipaksa Roberto, terus pergantiannya Ferran yang bagus-bagus di pertandingan sebelumnya kenapa nggak dicoba gitu bahkan dari awal atau apa, jadi terlambat buat masukin Ferran. Selebihnya udah emang kalah, udah itu emang kalah, kita harus terima emang kalah. Nah, MU nih gokil bro, kenapa gue puas banget walaupun kalah. Ten Hag tuh sudah tahu, bahkan dia tuh bisa membaca secara terstruktur. Atau gue yang berpikirnya terlalu positif, gue nggak tahu ya. Pertama Bruno main di kanan, belakangnya AWB. Rashford main di kiri, Weghorst di tengah. Nah, dia tahu Barcelona babak kedua pasti capek. Dan dia tahu kenapa taruh Bruno di sebelah kanan, biar Balde overlap terus menerus. Dan dia juga tahu kalau Balde manusia yang bisa punya rasa capek. Ketika babak kedua langsung main Anthony, yang dimana dia kalau main kan wide banget, jauh banget di pojok. Main Dalot ganti Wan-Bissaka, 1 lawan 4 lu bayangin. Habis lawan Bruno AWB babak pertama, babak kedua lawan Anthony Dalot, sama-sama seger semuanya. Di-expose akhirnya dari situ dan akhirnya tercipta gol di sebelah kanan lewat Anthony. Ya gol-gol bola orang-orang kebot kayak begitulah ya. Nggak bisa selain Stegen juga karena sebenarnya Stegen tampil oke. Itu dia. Garnacho yang ya gol awal sebenarnya dari Garnacho gitu. Orang-orang yang speednya kenceng yang biasanya matiin Barcelona, yang seperti gue bilang tadi kalau main press kayak waktu Theo Walcott awal-awal muncul yang ngacak-ngacak Barcelona ya Theo Walcott, orang-orang kayak gitu. Nah, itu yang terjadi. Ten Hag ini bisa kayak benar-benar membaca, bahkan seakan-akan ini ditulis sama Ten Hag. Babak pertama kita kalah dulu, ya, mainin Bruno di kanan, biar umpan-umpan ke kiri, bola-bola diagonal ke Rashford, ya itu nggak jalan, nggak apa-apa gitu. Kita masih punya babak kedua, yang dimana Balde udah capek. Kita tahu di sebelah kiri Barcelona nggak ada siapa-siapa, bahkan Ansu Fati bisa jadi menjadi pemain Manchester United. Mainlah Anthony, mainlah Dalot, main siapa Tominay main ya terakhir main Tominay, main Garnacho, udah pemain-pemain kencang semua dan hasilnya adalah gol dari Anthony. Itu yang bikin gua walaupun kalah ya seneng itu. Ten Hag bisa membaca sedemikian rupa situasi yang akan terjadi. Nggak tahu ya, apa gue terlalu positif, gue nggak tahu, tapi yang terjadi ya seperti itu. Beda sama Xavi. Ya kira-kira seperti itu aja. Mungkin yang seperti gue bilang tadi, poinnya MU karena udah lama terseok-seok, ya ini saatnya gitu. Lu nikmatin nih momennya.
Nah sementara Barcelona ya baru 2 tahun 3 tahun masih mengembangkan permainan. Gue bilang tuh gue nge-tweet Barcelona sebenarnya nggak jelek, tapi MU-nya yang lebih siap gitu ya. Dari line up awal udah dredeg. Babak pertama ada Sergio Roberto yang nggak bakal bertahan sampai babak kedua. Pergantiannya juga agak terlalu lama ya, ada beberapa pemain pilar Barcelona yang nggak bisa main. Jadi sangat layak Manchester United buat lolos. Dan kayaknya lawannya siapa ya Pak? Ada Juventus. Ada lawan berat gue nggak tahu lah. Bahkan MU bisa dapat Europa League. Ya kalau menurut gue kalau mainnya kayak gitu, pemainnya nggak cedera-cedera itulah. Bahkan Fred aja jadi kayak gitu mainnya udah bisa nih MU masuk ke masa oke lagi lah, belum jaya kayak dulu lagi tapi oke lah gitu. Buat Barcelona sabar aja, masih ada lah kita lihat trofi-trofi yang lainnya lah kita lihat. Nanti butuh jam terbang juga sebenarnya dari pelatih buat ke Liga Champions, level yang lebih tinggi dari Liga Domestik itu juga butuh jam terbang, nggak bisa dipengaruhin. Ansu Fati, aduh ada pesan buat Ansu Fati, silakan lah ya. Gitu aja dulu, jangan lupa dengerin podcast Boba bola banget di aplikasi Noise. NOICE tuh, tinggal di download doang gratis ya. Ada gua sama Jerry Arvino bahas full itu pertandingan lebih dalam lagi tuh, fakta-fakta unik juga ada di situ, dan gabung ke grup Telegram juga silakan. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya, di konten-konten selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih, sehat-sehat selalu.